Seorang petani menemukan wanita cantik pingsan di sawah. Wanita itu ternyata mantan TKI yang membawa pulang traktor impian untuk ayahnya, tapi mesin itu mogok dan penuh misteri. Saat petani itu berusaha membantu, justru dihina habis-habisan. Mereka tak tahu, kegagalan mesin itu adalah awal dari skema jahat, dan awal cinta yang tak terduga di antara lumpur, besi, dan pengampunan. Desa Sukamaju terletak di lembah yang dijinakkan oleh waktu. Namanya, Sukamaju, tapi kemajuannya justru terletak pada kemampuannya bertahan, tidak tergesa oleh derap zaman. Bukit-bukit hijau mengelilinginya seperti pelukan raksasa yang sabar, dan sungai kecil berkelok-kelok melintasinya bagai urat nadi yang tak pernah letih mengalirkan kehidupan. Di sanalah Aiman hidup, bergerak mengikuti irama alam yang lebih tua dari ingatan siapapun. Hari-harinya dimulai bukan dengan dering alarm, tetapi dengan kokok ayam jantan milik tetangga yang tak pernah absen menyambit fajar. Aiman terbaring sebentar di balai-balai bambu, mendengarkan suara ibu mereka, Marni, yang sudah beraktivitas di dapur. Aroma kayu bakar dan wangi nasi yang baru ditanak dalam kukusan tanah liat adalah wewangian pagi yang paling ia kenal. Rumah mereka sederhana, beratap genting yang sudah dihiasi lumut, dengan dinding kayu yang berderak lembut jika angin bertiup kencang. Di kolong rumah, seekor kucing belang 3 warna, yang ia panggil si belang, biasanya sudah meregangkan tubuhnya. Aiman, sarapan sudah siap, suara Ibu Marni yang berat namun hangat menyapa dari dapur. Iya, Bu, jawabnya singkat, sebelum melangkah ke pancuran di belakang rumah. Air sumur yang dingin membuyarkan sisa kantuknya. Ia memandang wajahnya di cermin kecil yang retak, kulit sawo matang yang terbakar matahari, mata hitam yang tenang, dan senyuman yang mudah muncul. Di usianya yang menginjak kepala 3, Aiman merasa damai dengan hidupnya. Ia bukan orang yang merisaukan apa yang tidak ia miliki. Setelah menyantap nasi hangat dengan lauk seadanya, kadang sebutir telur, kadang sambal terasi dan ikan asin, Aiman mengenakan topi caping anyaman ibunya dan mengambil cangkul yang sudah licin oleh pegangannya. Si belang mengekor di belakangnya, seolah menjadi pengawal setia dalam petualangan harian mereka. Perjalanan ke sawahnya adalah ritual sakral. Ia melewati jalan setapak yang dibatasi pagar hidup tanaman pisang dan pepaya. Ia menyapa Pak Saleh yang sedang memeriksa jebakan tikus di ladang singkongnya, mengangguk kepada Ibu Siti yang menjemur padi, dan tersenyum pada anak-anak kecil yang berlarian mengecap kupu-kupu. Setiap langkahnya adalah bagian dari simfoni desa yang pelan namun pasti. Sawah Aiman tidak luas, hanya setengah hektar, tapi ia rawat dengan cinta yang sama seperti seorang ayah merawat anaknya. Di sini, waktu terasa berbeda. Ia mengenal setiap gumpalan tanah, tahu di mana irigasi suka tersumbat, dan hafal suara setiap jangkrik dan katak yang bersembunyi di pematang. Hari ini, ia fokus membersihkan rumput liar yang tumbuh subur di pinggiran. Cangkulnya naik turun dengan irama teratur. Suara, duk-duk, yang menenangkan. Keringat mulai membasahi punggung bajunya yang lusuh, tapi ia tidak merasa lelah. Justru, ada kepuasan yang mendalam dalam kerja fisik ini, dalam merasakan tanah yang memberi kehidupan. Siang hari, ia beristirahat di bawah naungan pohon beringin tua yang akarnya menjalar seperti naga tidur. Dari sini, pemandangan sawah menghijau membentang bagai permadani hidup. Ia membuka bungkusan daun pisang berisi nasi dan lauk sisa pagi, berbagi sedikit dengan si belang yang mengendus-endus dengan penuh harap. Saat itulah, kadang pikirannya melayang. Ia memikirkan almarhum ayahnya, seorang petani tulen yang mengajarkannya bahwa kemakmuran sejati ada di dalam hati, bukan di lumbung. Ia juga kadang bertanya-tanya tentang kehidupan di luar lembah ini, kota besar yang ia dengar dari radio tetangga, atau bahkan negeri seberang yang kerap dibicarakan sebagai tempat mengubah nasib. Tapi setiap kali pikiran itu datang, pandangannya yang jatuh pada hamparan hijau di depannya, pada langit biru yang luas, selalu menguatkan keyakinannya, disinilah tempatnya. Sore mulai menjelang ketika langit di barat mulai berubah warna. Aiman membersihkan cangkulnya di selokan kecil, bersiap untuk pulang. Ia memilih jalan memutar melalui pematang sawah yang lebih sepi, menikmati angin sore yang mulai berhembus sejuk, membawa wangi bunga-bunga liar dan tanah yang lembab. Kunang-kunang sudah mulai menunjukkan cahaya redupnya. Inilah momen favoritnya, saat batas antara siang dan malam samar, dan segala sesuatu tampak damai. Tiba-tiba, langkah si belang terhenti. Bulunya berdiri, dan ia mengeong rendah, waspada. Aiman mengerutkan kening. Ada apa, belang? Ia mengikuti arah pandang kucing itu. Di ujung pematang, dekat semak-semak tebal yang memisahkan sawah dengan hutan kecil, ada sebuah gumpalan warna yang tidak biasa. Warna kain cerah, merah muda atau jingga, kontras dengan lumpur dan hijau dedaunan sekitarnya.
Aiman mendekat penuh kehati-hatian. Awalnya mengira itu mungkin kain tercecer atau sampah. Namun, ketika jaraknya cukup dekat, napasnya tersangkut. Itu bukan kain. Itu adalah seorang perempuan. Ia tergeletak dalam posisi meringkuk. Wajahnya tertutup sebagian oleh lengan yang pucat. Pakaiannya, sebuah blus dan celana panjang yang terlihat bagus meski kini kotor lumpur, bukanlah pakaian warga desa yang akan bekerja di sawah. Rambutnya yang panjang terurai berantakan, dihiasi jerami dan daun kering. Sepatunya yang juga bagus, salah satunya lepas dan tercecer tidak jauh. Aiman membeku, jantungnya berdebar kencang. Apakah ia pingsan? Terluka? Atau hal yang lebih buruk? Dengan hati-hati, ia berjongkok. Nyonya? Nona? Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Tapi ia melihat dada perempuan itu naik turun dengan lemah. Ia masih bernapas. Dilema menghantam Aiman. Membawanya pulang? Tapi siapa dia? Bisa jadi ia orang kota yang tersesat. Atau, pikiran tentang orang gila yang kadang berkeliaran di pinggiran desa sempat melintas. Tapi wajah perempuan itu, meski pucat dan kotor, terlihat halus dan cantik. Bukan wajah seseorang yang hidup di jalanan. Tanggung jawab dan rasa kemanusiaan dalam hatinya mengalahkan segala keraguan. Ia tidak bisa membiarkannya di sini, di tengah sawah yang akan gelap dan dingin, rentan pada binatang atau bahaya lain. Dengan hati-hati, ia mencoba membangunkan perempuan itu dengan menggoyangkan pundaknya perlahan. Nona, bangun. Ini tidak aman di sini. Perempuan itu bergerak sedikit, mengeluarkan erangan lemah. Matanya berkedip-kedip, terbuka sebentar, tetapi tatapannya kosong dan tidak fokus, seolah melihat sesuatu yang sangat jauh. Ia bergumam sesuatu yang tidak jelas, lalu kembali pingsan. Itu sudah cukup bagi Aiman. Ia memutuskan. Dengan kekuatan yang ia dapat dari bekerja di ladang, ia dengan hati-hati mengangkat tubuh perempuan yang ringkas itu. Si belang mengikutinya dengan penuh rasa ingin tahu, sesekali mengeong. Dengan langkah hati-hati sambil membawa beban yang tak terduga, Aiman berbalik arah, meninggalkan pematang sawah yang mulai diselimuti cahaya senja jingga keemasan. Pikiran dan pertanyaannya berputar-putar. Siapa wanita ini? Dari mana asalnya? Dan mengapa dia bisa ada di sini, di tengah-tengah ketenangan desa Sukamaju yang hampir tak tersentuh dunia luar? Ia tak tahu bahwa langkah kakinya yang membawa pulang orang asing itu akan membawa angin perubahan, baik dan buruk, yang akan menguji ketenangan desanya, dan terutama, ketenangan hatinya sendiri. Malam itu mulai turun, dan sebuah misteri telah tiba di ambang pintu rumah Aiman yang sederhana. Kepulangan Aiman dengan seorang wanita asing di gendongannya membuat Ibu Marni nyaris menjatuhkan centong nasi dari tangannya. Keheningan malam yang biasa diisi oleh suara jangkrik dan kodok seketika tergantikan oleh riuh rendah pertanyaan dan tindakan darurat. Apa ini, Aim? Siapa ini? Tanya Ibu Marni, matanya membelalak. Aku tak tahu, Bu. Kutemukan di pematang sawah dekat hutan. Dia pingsan, jawab Aiman singkat sambil dengan hati-hati membaringkan wanita itu di balai-balai bambu di ruang tengah. Si belang mengendus-endus kaki wanita itu dengan penasaran sebelum duduk mengamati dari sudut ruangan. Tanpa banyak tanya lagi, naluri keibuan Ibu Marni langsung bekerja. Bawakan air hangat dan kain lap, Aim. Dan ambil minyak kayu putih dari lemari. Sementara Aiman mengambilkan yang diperlukan, ibunya dengan lembut membersihkan kotoran dan lumpur dari wajah dan tangan wanita itu. Di bawah lapisan kotoran, terlihat wajah yang sungguh ayu, meski pucat dan lelah. Kulitnya lebih terang dari kebanyakan wanita desa, alisnya rapih, dan bulu matanya panjang. Pakaiannya, meski kini compang-camping, terbuat dari bahan yang bagus. Dia bukan dari sini, gumam Ibu Marni sambil mengusapkan minyak kayu putih di pelipis wanita itu. Lihat tangannya. Ada bekas tusukan jarum di sini, dan ada bekas luka kecil. Tapi bukan luka orang bekerja di sawah. Aiman memperhatikan. Benar, ada sesuatu yang tidak biasa tentang wanita ini. Di pergelangan tangannya, terlihat jejak kalung yang sudah hilang, meninggalkan bekas yang lebih putih pada kulitnya. Setelah dibersihkan dan diberikan minuman hangat dari jahe dan gula merah, wanita itu akhirnya terbangun sepenuhnya sekitar sejam kemudian. Ia membuka matanya perlahan, tatapannya awalnya kosong dan penuh ketakutan, melayang dari langit-langit rumah yang gelap ke wajah Ibu Marni yang penuh perhatian, lalu ke Aiman yang berdiri agak jauh dengan caping masih di tangan. Di mana ini? Suaranya parau, hampir seperti bisikan. Kau aman, Nak. Ini rumah kami. Anakku menemukanmu pingsan di sawah,
Jawab Ibu Marni dengan suara lembut seperti menenangkan anak kecil. Wanita itu mencoba duduk, tapi tubuhnya gemetar. Matanya liar, memindai ruangan sederhana itu. Dinding kayu, foto-foto lama yang berdebu, peralatan dapur sederhana, dan lampu minyak yang menerangi ruangan. Ia seperti seekor kijang yang terjebak. "Siapa namamu, Nak?" tanya Ibu Marni. Wanita itu membuka mulut, tapi yang keluar adalah gumaman tak jelas. Busdo, sakit, kepala." Kemudian, ia menyebut kata-kata lain yang tidak mereka pahami, terdengar seperti bahasa asing, campuran antara sesuatu yang mirip Mandarin dan kata-kata Indonesia yang terpotong-potong. "Traktor, harus, pulang. Ayah." Aiman dan ibunya saling pandang. Kecurigaan awal Aiman tentang orang gila sempat muncul lagi, tetapi ada kesedihan yang terlalu dalam di mata wanita itu, sebuah kepanikan yang berasal dari sesuatu yang nyata, bukan dari kegilaan. "Tenang saja. Kau tidak perlu bicara dulu. Istirahat," ucap Ibu Marni, menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. "Aiman, tolong masak bubur yang encer." Malam itu, wanita asing itu tidur di ruang tengah, ditemani Ibu Marni yang tidur di kursi dekatnya. Aiman tidur di dapur, pikiran tak henti-hentinya memutar adegan penemuannya. Ia mendengar erangan dan kata-kata tak jelas dari wanita itu sepanjang malam. Kabar tentang wanita misterius di rumah Aiman menyebar dengan cepat di desa Sukamaju. Sebelum matahari tepat di atas kepala keesokan harinya, beberapa tetangga sudah berdatangan dengan alasan meminjam gula atau menanyakan kesehatan Ibu Marni, padahal mata mereka tak henti-hentinya mengintip ke dalam rumah. "Katanya cantik ya, Marni? Tapi gila?" bisik Ibu Siti saat menitipkan beberapa buah pepaya. "Dia bukan gila, Siti. Dia mungkin sedang kena shock atau sakit. Lagi pula, bahasa dia campur-campur. Mungkin dia TKW yang baru pulang," jawab Ibu Marni diplomatis, meski ia sendiri belum yakin. "Hati-hati, Marni. Jangan-jangan dia kabur dari masalah. Bisa-bisa nanti polisi datang ke sini, timpal Pak Saleh yang kebetulan lewat." Aiman mendengar semua ini dengan perasaan tak enak. Ia melihat bagaimana wanita itu, yang kini bisa duduk dan makan bubur sedikit, selalu melompat ketakutan jika ada suara keras, deru sepeda motor yang lewat, teriakan anak-anak, bahkan suara piring yang terantuk. Ia juga memperhatikan bagaimana wanita itu sering memandangi tangannya sendiri, atau membisikkan sesuatu ke udara kosong. Tapi di saat-saat tenang, saat hanya ada mereka bertiga di rumah, ada cahaya kecerdasan dan kesedihan yang mendalam di matanya yang membuat Aiman yakin, ini bukan orang yang akalnya hilang. Ini orang yang terluka, baik fisik maupun batin. Pada hari ketiga, saat suasana agak tenang, wanita itu akhirnya berbicara lebih jelas. Mereka duduk di teras belakang, menikmati sinar matahari pagi. "Nama saya Yanti," ucapnya pelan, seolah mengingat-ingat. "Saya pulang." "Pulang dari mana, Yanti?" tanya Aiman dengan lembut, duduk agak berjauhan agar tidak mengancam. Yanti memandang ke arah bukit-bukit. "Dari jauh. Negeri seberang. Taiwan." Ia berhenti, menarik napas. "Saya TKI. Bekerja di pabrik. Sekarang sudah selesai kontrak." "Keluargamu di mana? Mengapa kau sampai di sawahku?" tanya Aiman. Wajah Yanti berkerut seketika. Ia memeluk lututnya. "Ayah, saya ingin ke ayah. Dia di desa Sukarame. Sebelah sini." Ia menunjuk arah timur. "Saya turun dari bis di jalan raya. Ingin jalan pintas lewat sawah, tapi, ia mulai gemetar lagi. Ada motor, 2 laki-laki. Mereka ambil tas saya. Tolong, saya lari, jatuh, tidak ingat lagi." Ceritanya terpotong-potong, penuh jeda dan tatapan kosong, tapi Aiman dan ibunya bisa menyambungnya. Perampokan, trauma. Ia lari ketakutan hingga kehilangan arah dan pingsan di sawah. "Tasmu berisi apa, Yanti?" tanya Ibu Marni. Yanti menatapnya, dan untuk pertama kalinya, air mata menggenang di matanya. "Uang. Semua tabungan saya. Dan kunci." Ia memejamkan mata, seakan menahan sakit. "Untuk traktor." "Traktor?" Aiman terkejut. "Iya, traktor baru. Hadiah untuk ayah. Supaya dia tidak capek membajak." Sebuah senyum getir muncul di bibir Yanti. "Saya kerja bertahun-tahun, menabung, untuk itu. Traktor itu sudah ada di rumah ayah. Salesnya antar langsung. Tapi kuncinya ada di tas saya.
Mereka ambil. Ruang hening sejenak. Aiman membayangkan betapa hancurnya hati Yanti. Bekerja keras di negeri orang, memimpikan satu hal untuk membahagiakan orang tua, dan di ambang pintu, segalanya dirampok. Kita bisa lapor polisi, usul Aiman. Yanti menggeleng cepat, panik. Tidak, tidak usah. Tidak perlu polisi. Reaksinya berlebihan, penuh ketakutan. Nanti ribet. Saya sudah pulang, itu saja yang penting. Sikapnya yang takut pada pihak berwajih membuat Aiman dan ibunya semakin penasaran. Tapi mereka tidak memaksa. Kalau begitu, bagaimana dengan traktormu? Tanya Ibu Marni. Yanti menarik napas dalam-dalam, mencoba tenang. Saya harus ke Sukarame. Bertemu ayah. Mungkin salesnya ada kunci cadangan. Atau, saya coba hidupkan tanpa kunci. Ia memandang Aiman, dan untuk pertama kalinya, kontak mata mereka terasa seperti pertemuan dua manusia yang setara, bukan sebagai penolong dan korban. Aiman, kau tahu jalan ke Sukarame? Bisa, tolong antar saya. Aiman memandang ibu mereka, yang mengangguk pelan. Tentu. Besok pagi aku antar kamu. Jalan setapak lewat sawah lebih dekat daripada lewat jalan raya. Rasa syukur yang tulus terpancar dari wajah Yanti. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya akan balas kebaikan kalian. Malam itu, sebelum tidur, Aiman dan ibunya berbincang di dapur. Dia menyembunyikan sesuatu. Bu, gumam Aiman. Iya, nak. Setiap orang punya luka yang tidak mau disentuh. Tapi lihat matanya, dia bukan orang jahat. Dia hanya lelah, dan sangat terluka. Aku akan mengantarnya besok. Semoga ayahnya bisa memberinya ketenangan. Namun, ketenangan itu tampaknya masih jauh. Tengah malam, Aiman terbangun oleh teriakan lirih dari ruang tengah. Ia bergegas keluar dan melihat Yanti bergumul dalam tidurnya, berkeringat dingin, berbicara dalam bahasa campuran yang putus-putus. Jangan pegang saya. Saya mau pulang. Suami, maaf, traktor, jangan ambil. Ibu Marni sudah ada di sisinya, membelai rambutnya dan bersenandung pelan lagu pengantar tidur daerah mereka. Perlahan, Yanti tenang kembali. Aiman kembali ke pembaringannya, hati berat. Kata, suami, dan ketakutan berlebihan pada polisi atau otoritas membentuk sebuah cerita yang lebih suram dalam pikirannya. Yanti bukan sekadar TKI yang pulang. Dia adalah seorang janda, mungkin dengan trauma yang dalam, yang membawa sebuah traktor, simbol harapannya, ke dalam sebuah desa yang mungkin belum siap menerima ceritanya yang penuh kejanggalan. Dan Aiman, yang hidupnya lurus bagai pematang sawah, tiba-tiba merasa terlibat dalam pusaran kehidupan seseorang yang berliku-liku bagai akar beringin tua. Esok hari, perjalanan ke desa Sukarame akan dimulai, dan dengan itu, babak baru dari misteri Yanti akan terbuka. Fajar di desa Sukamaju esok harinya terasa berbeda bagi Aiman. Udara pagi yang biasanya ia hirup dengan perasaan rutin, kini terasa berdenyut dengan kehadiran seorang asing yang penuh misteri. Yanti sudah siap berdiri di teras, mengenakan pakaian bersih pinjaman Ibu Marni, kebaya sederhana dan kain batik lusuh yang sedikit kebesaran. Meski berpakaian seperti wanita desa, caranya berdiri, tatapannya yang mengamati sekeliling dengan waspada, dan aura kesedihan yang membayanginya, tetap membuatnya terlihat seperti tamu dari dunia lain. Ini bekal untuk kalian, ucap Ibu Marni menyerahkan bungkusan daun pisang berisi nasi, lauk, dan pisang rebus. Hati-hati di jalan, Aim. Jaga Yanti baik-baik. Terima kasih lagi, Bu. Setelah ketemu ayah, saya pasti kembali untuk membalas semua kebaikan ini, janji Yanti dengan suara rendah, membungkuk hormat. Gerakannya kaku, seperti orang yang terbiasa dengan protokol, bukan dengan keakraban. Perjalanan dimulai. Aiman memimpin jalan lewat pematang sawah yang sempit, diikuti Yanti yang berjalan dengan hati-hati, menghindari lumpur dan kubangan. Awalnya, sunyi yang canggung membentang di antara mereka, hanya diisi oleh kicau burung dan desau angin mengusir padi yang mulai menguning. Padi bapak ini sehat sekali, ucap Yanti tiba-tiba, memecah keheningan. Suaranya masih serak, tetapi lebih terkendali. Aiman menoleh, sedikit terkejut. Kau tahu soal pertanian? Yanti mengangguk pelan, senyum kecil mengering di bibirnya. Ayah saya petani. Dulu, sebelum saya berangkat, saya sering bantu di sawah. Tapi, sudah lama. Ia menatap hamparan hijau dengan kerinduan yang dalam. Di sana, di pabrik, yang saya lihat hanya mesin, lampu neon,
dan 4 dinding. Kadang saya lupa warna hijau seperti ini. Pasti berat, kerja di negeri orang, ucap Aiman, mencoba menyelami. Ya, tapi yang lebih berat adalah sendirian. Yanti berhenti sejenak, menatap jauh. Semua orang punya tujuan sendiri. Bertahan, mengirim uang, lalu pulang. Tidak ada waktu untuk berteman yang dalam. Apalagi, ia terhenti, seolah menelan kata-kata berikutnya. Apalagi jika ada masalah dengan majikan atau dengan keluarga sendiri di sana. Aiman tidak menekan. Ia hanya berjalan, memberinya ruang. Aiman tidak pernah ingin merantau? Tanya Yanti setelah beberapa saat, seolah ingin mengalihkan pembicaraan dari dirinya sendiri. Pernah terpikir, aku Aiman jujur. Tapi setiap kali melihat sawah ini, melihat ibu, rasanya kaki ini berat untuk melangkah. Di sini saya merasa, cukup. Mungkin saya tidak akan kaya, tapi saya kenal setiap jengkal tanah ini. Ia memberi saya makan, dan saya merawatnya. Itu hubungan yang adil. Yanti memandanginya, ada sesuatu yang lembut di matanya, mungkin kekaguman, atau mungkin rasa iri yang pilu. Itu langka. Kebanyakan orang, termasuk saya, selalu merasa bahwa, cukup, itu ada di tempat lain. Di seberang lautan. Mereka sampai di sebuah sungai kecil dengan jembatan kayu yang reyot. Aiman melangkah lebih dulu, mengulurkan tangan untuk membantu Yanti. Yanti ragu sejenak, lalu menerima. Genggamannya dingin dan gemetar ringan. Saat kaki Yanti terpeleset sedikit di kayu licin, Aiman dengan refleks memegangi lengannya untuk menahannya. Sentuhan itu singkat, namun Aiman bisa merasakan betapa kurusnya lengan di balik lengan baju, betapa ringannya tubuhnya. Maaf, gumam Yanti, cepat-cepat melepaskan genggamannya setelah mereka sampai di seberang. Tidak apa-apa. Keheningan setelahnya tidak lagi terlalu canggung. Seolah jembatan itu juga menghubungkan sedikit tembok di antara mereka. Mereka mulai bercakap-cakap tentang hal-hal kecil. Yanti bertanya tentang musim tanam, tentang si belang, tentang resep sambal Ibu Marni yang ia katakan sangat enak. Aiman bertanya tentang cuaca di Taiwan, tentang makanan di sana. Yanti bercerita tentang bubble tea dan pasar malam, namun ceritanya selalu datar, seperti membaca dari brosur, tanpa sukacita. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka sampai di pinggiran desa Sukarame. Desa ini sedikit lebih besar dari Sukamaju, dengan beberapa rumah tembok dan lebih banyak motor. Rumah ayah di ujung, dekat kebun jambu, ujar Yanti, nadanya mulai tegang. Langkahnya semakin cepat, matanya scan setiap sudut. Dan kemudian, di sebuah pekarangan rumah papan yang sederhana namun terawat, mereka melihatnya. Sebuah traktor baru berwarna merah menyala, seperti permata yang salah tempat. Traktor itu bersih, mengkilap di bawah sinar matahari pagi, kontras dengan rumah kayu di belakangnya dan pohon-pohon tua di sekelilingnya. Tapi, ia diam. Hanya sebuah patung besi yang gagah namun bisu. Di depan rumah, seorang lelaki tua kurus dengan rambut memutih seluruhnya duduk di bangku panjang, memandangi traktor itu dengan ekspresi yang tak terdefinisi, campuran antara bangga, haru, dan kecemasan yang mendalam. Itu pasti Pak Darmo, ayah Yanti. Ayah, teriak Yanti, suaranya pecah. Pak Darmo menoleh, matanya berkedip-kedip tidak percaya. Yanti? Yanti, anakku. Yanti berlari, melewati traktor merah itu tanpa sedikit pun meliriknya, dan merangkul ayahnya yang sudah berdiri dengan gemetar. Tangisan pecah. Tangisan kelegaan, penyesalan, dan kerinduan yang bertahun-tahun terpendam. Aiman berdiri agak jauh, menunduk, memberikan mereka privasi. Hatinya tersentuh melihat pertemuan itu. Setelah beberapa saat, Yanti menarik diri, masih memegangi tangan ayahnya. Ayah, ini Aiman, yang menolong saya. Dari desa Sukamaju. Pak Darmo memandang Aiman, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Nak. Terima kasih sudah menjaga anak saya. Genggamannya lemah namun hangat. Mereka dipersilakan masuk. Rumah itu bersih namun berkesan sepi. Foto-foto lama terpajang, termasuk foto Yanti yang lebih muda, tersenyum polos. Yanti segera bercerita ringkas tentang perampokan dan kehilangan kunci. Pak Darmo menggeleng sedih. Sudahlah, yang penting kau selamat. Traktor, bisa urus nanti. Tidak, ayah. Traktor ini buat ayah. Saya janji. Yanti berdiri, penuh tekad. Salesnya, Pak Jono, tidak ada nomor teleponnya. Ada. Tapi sudah saya telepon kemarin. Katanya kunci cadangan tidak ada.
Harus pesan dari kota, butuh waktu dan biaya lagi. Wajah Yanti pucat. Berapa? Pak Darmo menyebut angka yang membuat Yanti tercekat. Uang yang ia miliki sekarang hanya sedikit, sisa di saku celana yang tidak diambil perampok. Melihat kekecewaan yang dalam di wajah Yanti dan Pak Darmo, Aiman memberanikan diri. Maaf, Pak. Boleh saya lihat traktornya? Saya sedikit tahu mesin diesel dari teman montir di kampung. Mungkin bisa diakali sementara tanpa kunci, atau setidaknya kita cek apa masih baik. Harapan sekilas muncul di mata Pak Darmo, tapi Yanti tiba-tiba bereaksi cepat. Tidak usah repot-repot, Aiman, ucapnya, agak terburu-buru. Ini bukan urusanmu. Kamu sudah baik sekali mengantar saya. Saya dan ayah akan urus ini sendiri. Pasti ada jalan. Sikapnya berubah drastis, menjadi dingin dan menjaga jarak lagi, seperti di awal pertemuan. Aiman sedikit terpukul, tapi ia mengangguk. Oh, baiklah. Kalau begitu, saya pamit. Semoga lancar urusannya. Pak Darmo memohonnya untuk istirahat dan makan siang dulu, tetapi Aiman merasa tak enak hati, menolak halus. Yanti mengantarnya sampai ke pagar. Ia terlihat ingin berkata sesuatu, tetapi bingung. Terima kasih untuk semuanya, Aiman, ucapnya akhirnya, tidak menatap matanya. Saya akan datang ke Sukamaju besok atau lusa untuk mengambil barang saya dan membawa sedikit balasan. Tidak perlu terburu-buru. Santai saja, jawab Aiman, lalu berbalik pulang. Sepanjang perjalanan pulang, hati Aiman bergejolak. Ia merasa ditolak. Mungkin Yanti malu. Mungkin ia tak mau berhutang budi lebih dalam. Atau, mungkin ada alasan lain. Alasan lain itu muncul dengan sepeda motornya yang berdebu di depan rumah Aiman beberapa jam kemudian. Seorang lelaki berperawakan necis, berkaos polo dan celana jeans baru, dengan kumis tipis dan senyum yang terlalu ramah, sedang berbincang dengan Ibu Marni di teras. Si belang mengendus-endus ban motornya dengan curiga. Oh, Aiman. Ini ada tamu mencari Yanti. Sapa Ibu Marni, wajahnya tidak terlalu bersahabat. Lelaki itu menyodorkan tangan. Roni, saya makelar alat-alat pertanian. Dengar-dengar ada seorang mantan TKW, Yanti namanya, punya traktor baru tapi bermasalah di desa Sukarame? Saya bisa bantu. Aiman menjabat tangannya dengan enggan. Bagaimana Bapak bisa tahu? Roni tersenyum lebar. Oh, di dunia pertanian kecil kita, kabar burung cepat sekali. Apalagi tentang aset besar seperti traktor baru. Saya dengar dia kehilangan kunci dan butuh bantuan. Saya datang menawarkan solusi. Saya bisa beli traktor itu, dengan harga tentu saja di bawah pasaran, mengingat masalahnya, atau saya bisa bantu jualkan dengan komisi. Atau, kalau mau diperbaiki, saya punya kenalan montir yang bisa menangani mesin-mesin tanpa kunci. Ada nada licik di kata, menangani. Aiman merasa tidak nyaman. Itu urusan mereka. Saya tidak bisa ambil keputusan. Tentu. Tapi mungkin kamu bisa sampaikan pada Yanti. Katakan padanya, bertahan dengan traktor mogok itu hanya bikin rugi. Nilainya akan turun. Lebih baik dilepas sekarang. Saya kasih harga yang manusiawi. Atau, Roni mendekat sedikit, suaranya berbisik. Kalau dia butuh uang cepat untuk urusan lain, misalnya melunasi sesuatu dari masa lalunya, saya bisa bantu. Telinga Aiman langsung menangkap isyarat itu. Roni tahu sesuatu. Atau ia menduga sesuatu. Saya hanya kenalan, Pak Roni. Saya tidak mau mencampuri. Silakan hubungi Yanti langsung di Sukarame. Roni mengamati Aiman sejenak, senyumnya tetap terpampang. Baiklah, saya akan menemuinya. Tapi ingat, tawaran saya juga berlaku untukmu kalau kau bisa bantu meyakinkan dia. Ada insentifnya. Ia mengedipkan mata, lalu naik motornya dan pergi dengan derum yang mengganggu ketenangan desa. Ibu Marni mendekati Aiman setelah Roni pergi. Hati-hati dengan orang itu, Aim. Matanya tidak jujur. Iya, Bu. Aku juga merasa tidak enak. Malam itu, Aiman tidak bisa tidur. Pikirannya beralih antara wajah Yanti yang sedih, traktor merah yang bisu, dan senyum licik Roni. Ia teringat kata-kata Yanti yang terputus saat mengigau, suami, maaf, dan ketakutannya pada polisi. Ia juga ingat reaksi berlebihan Yanti saat ia menawarkan bantuan dengan traktor. Potongan-potongan itu mulai membentuk gambaran yang mengkhawatirkan. Yanti bukan hanya membawa pulang traktor.
Ia mungkin juga membawa pulang masalah. Dan masalah itu, dalam wujud Roni, sudah mulai mengendus-endus jejaknya, datang seperti angin kering dari seberang yang membawa debu dan tanda bahaya. Aiman merasa, ketenangan yang ia nikmati selama ini, perlahan-lahan mulai retak. 2 hari setelah kunjungan Roni yang mencurigakan, Aiman sedang memeriksa saluran irigasi sawahnya yang mulai surut karena kemarau panjang. Pikirannya masih penuh dengan sandungan, tentang Yanti, traktor, dan lelaki berkaos polo itu. Ia tak menyangka, keraguan dan kecemasannya akan segera berubah menjadi kenyataan pahit. "Dik Aiman!" teriak seorang anak laki-laki tetangga, berlari-lari menghampirinya. "Ada yang cari." Cewek cantik dari Sukarame, sama bapak-bapak tua. Yanti dan Pak Darmo. Aiman segera pulang. Ia menemukan mereka sudah di teras rumahnya, duduk dengan Ibu Marni. Pak Darmo terlihat lebih lelah dan tua dari beberapa hari lalu. Yanti duduk tegang, tangannya menggenggam erat sebuah tas kecil kain. Wajahnya pucat, dengan lingkaran hitam di bawah mata yang menunjukkan ia tak tidur nyenyak. "Maaf mengganggu, Aiman," sapa Pak Darmo dengan suara lemah. "Tidak mengganggu, Pak. Silakan masuk." "Mungkin lebih baik di sini saja," potong Yanti cepat. Suaranya datar, penuh tekanan yang tertahan. "Kami datang untuk minta tolong lagi. Tapi tolong yang sederhana saja." Aiman mengernyit. "Tolong apa?" Yanti menarik napas. "Traktor itu, salesnya datang tadi pagi. Dia bawa kunci cadangan." "Syukurlah," sahut Ibu Marni, tersenyum lega. "Tapi," lanjut Yanti, memotong dengan nada getir, "traktornya tetap tidak mau hidup. Mesinnya hidup sebentar, lalu mati. Salesnya bilang mungkin ada masalah di sistem bahan bakar atau injeksi. Dia tidak bisa perbaiki. Harus dibawa ke bengkel resmi di kota." Ia menunduk, bahunya turun. "Tapi biaya tow truknya mahal sekali. Dan, bengkel resmi, biayanya pasti." Ia tak menyelesaikan kalimatnya. Udara menjadi berat. "Jadi, kami pikir, Pak Darmo mengambil alih. Mungkin Aiman mau lihat lagi? Seperti yang kamu tawarkan dulu? Anggap saja cek-cek awal. Sebelum kami putuskan langkah selanjutnya." Pandangannya memohon, penuh harapan yang tertahan. Aiman bisa melihat betapa terpukulnya Yanti. Simbol harapannya, yang sudah berdiri di depan rumah, ternyata cacat. Itu seperti penghinaan terakhir dari nasib. Hatinya tergerak oleh belas kasihan yang dalam. "Tentu, Pak. Saya coba lihat. Saya tidak janji bisa, tapi saya akan usahakan." Mereka berangkat segera, dengan Ibu Marni ikut serta untuk menemani Pak Darmo. Sepanjang jalan ke Sukarame, Yanti diam membisu. Ia berjalan beberapa langkah di depan, seolah tak ingin terlibat percakapan. Sesampainya di rumah Pak Darmo, traktor merah itu masih terparkir di tempat yang sama, tetapi sekarang terlihat seperti sebuah sindiran. Beberapa tetangga sudah berkerumun, penasaran dengan traktor mewah yang tidak bisa dipakai. Ada yang bersimpati, ada yang cuma ingin tahu, dan Aiman menangkap sorot mata sedikit sinis dari 1-2 orang, mungkin iri dengan kesombongan keluarga yang punya traktor baru. "Silakan, Nak," ujar Pak Darmo, menunjukkan traktor itu. Aiman mengangguk. Ia meletakkan peralatan sederhananya, kunci pas, obeng, kain lap. Dengan hati-hati ia membuka kap mesin. Bau solar dan logam baru memenuhi hidungnya. Mesinnya bersih, masih mengkilap. Ia mulai memeriksa dengan teliti, langkah demi langkah seperti yang diajarkan teman montirnya dulu. Saluran bahan bakar, saringan, selang, kabel-kabel di sekitar starter. Yanti berdiri agak jauh, di bawah pohon jambu, melipat tangan di dada. Tatapannya tertuju pada Aiman, tetapi kosong, seolah pikirannya ada di tempat lain yang sangat jauh. Setelah beberapa lama, Aiman menemukan sesuatu yang aneh. Tangki bahan bakar penuh, tetapi selang dari tangki kesaringan terasa kering saat ia lepas sebentar. Ada kemungkinan ada sumbatan. Ia juga melihat ada satu kabel yang terhubung longgar ke sebuah sensor kecil. Bukan masalah besar, tapi bisa menyebabkan mesin mati mendadak. "Ayah, ada minyak tanah sisa?" tanya Aiman pada Pak Darmo. "Ada." "Untuk apa?" "Untuk bersihkan saringan kecil kemungkinan tersumbat. Dan kabel ini perlu dikencangkan." Pak Darmo bergegas mengambil minyak tanah. Aiman mulai bekerja dengan tekun, menyedot sedikit solar dari selang, membersihkan saringan dengan hati-hati, lalu mengencangkan kabel yang longgar itu. Kerumunan tetangga semakin banyak, berbisik-bisik.
Sombong punya traktor baru, tapi malah diservis sama petani miskin, terdengar bisikan tidak enak dari seorang lelaki muda. Aiman mengabaikannya. Ia fokus. Setelah selesai, ia turun dari traktor dan menghapus keringat di dahinya. Coba kita starter lagi, Pak. Pak Darmo mengangguk gugup. Yanti mendekat beberapa langkah, namun masih menjaga jarak. Aiman memasukkan kunci, memutar ke posisi on. Lampu indikator menyala. Ia menarik coke dengan benar, lalu memutar kunci ke start. Brrrrmmm. Mesin diesel meraung. Hidup. Suaranya menggelegar memecah kesunyian siang. Kerumunan tetangga berdecak kagum. Pak Darmo langsung tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Hidup. Hidup. Nak. Kau hebat, serunya, menepuk punggung Aiman. Ibu Marni tersenyum bangga. Aiman sendiri merasa lega dan senang bisa membantu. Ia memandang ke arah Yanti, mengharapkan setidaknya anggukan terima kasih atau senyuman kelegaan. Tetapi yang ia lihat membuat hatinya beku. Wajah Yanti tidak menunjukkan kebahagiaan. Justru, ia tampak semakin tegang, pucat pasi. Tangannya mengepal, dan tatapannya pada Aiman penuh dengan amarah, atau lebih tepatnya, kepanikan yang meluap menjadi kemarahan. Mesin masih berderum. Aiman mematikan coke, menyesuaikan gas agar stabil. Coba dicoba dulu, Pak. Maju mundur pelan. Tapi sebelum Pak Darmo bisa naik, Yanti tiba-tiba melangkah cepat, mendekati Aiman. Suaranya mendesis, penuh getir yang meledak, terdengar jelas di tengah deru mesin. Kenapa? Kenapa kamu harus berhasil? Aiman terbelalak, tidak mengerti. Apa? Kenapa kamu tidak biarkan saja traktor ini tetap rusak? Teriak Yanti, suaranya semakin tinggi, penuh tekanan yang selama ini tertahan. Air mata mulai menggenang di matanya, tapi bukan air mata haru, melainkan air mata frustrasi dan kepahitan. Dengan traktor rusak, masih ada alasan. Masih ada alasan kenapa saya gagal. Sekarang, mesinnya hidup, dan semuanya tetap saja kosong. Tetap saja tidak ada yang berubah. Aku cuma mau bantu, bela Aiman, bingung dan terluka. Bantu? Kamu pikir dengan hidupkan mesin besi ini, kamu sudah menyelamatkan saya? Yanti tertawa getir. Kerumunan tetangga terdiam, menyaksikan drama yang tak terduga. Kamu tidak mengerti apa-apa. Kamu petani miskin yang hidupnya cuma sawah dan langit ini. Kamu tidak tahu apa yang saya alami di luar sana. Tidak tahu harga yang harus saya bayar untuk besi sialan ini. Tidak tahu rasa malu, rasa sakit, dan rasa bersalah yang saya bawa pulang. Setiap kata seperti pisau yang menancap di hati Aiman. Ia merasa dipermalukan di depan banyak orang. Niat tulusnya dibalas dengan caci dan penghinaan atas statusnya. Yanti, cukup, hardik Pak Darmo, tapi suaranya tertelan emosi putrinya. Tidak, ayah. Biarkan dia tahu. Yanti menuding Aiman dengan jari gemetar. Lihat dirimu. Kamu merasa pahlawan karena bisa perbaiki mesin? Hidupmu sederhana, berpikiran sederhana, dan kamu pikir semua masalah bisa diperbaiki dengan kunci pas dan minyak tanah. Dunia tidak sesederhana itu. Hutang tidak sesederhana itu. Rasa bersalah tidak bisa dibersihkan seperti menyumbat selang. Aiman berdiri diam. Rasa mula-mula terluka berubah menjadi dingin. Ia melihat ke dalam mata Yanti yang penuh badai dan melihat seseorang yang tenggelam dalam penderitaannya sendiri, dan justru menyakiti orang yang mencoba mengulurkan tangan. Dengan suara tenang yang datar, membedakan dirinya dari teriakan Yanti, Aiman berkata, "Kau benar. Aku tidak mengerti penderitaanmu. Dan mungkin, setelah ini, aku juga tidak mau mengerti." Ia mematikan mesin traktor yang baru saja ia hidupkan. Deru mesin mati, meninggalkan kesunyian yang lebih pekat dari sebelumnya. "Ibu, ayo kita pulang," ucap Aiman pada Ibu Marni, lalu menoleh pada Pak Darmo. "Maaf, Pak. Tampaknya bantuan saya tidak dibutuhkan, malah menambah masalah. Traktornya sudah bisa hidup. Selanjutnya, terserah kalian." Tanpa menunggu jawaban, tanpa lagi memandang Yanti yang kini terlihat syok dengan ledakannya sendiri, Aiman berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya mantap, meninggalkan kerumunan yang gempar berbisik-bisik, meninggalkan Pak Darmo yang menunduk lesu, dan meninggalkan Yanti yang tubuhnya mulai terguncang oleh isakan yang tertahan. Ia berjalan pulang dengan hati yang berat bagai dihuni batu. Penghinaan itu menyakitkan, tetapi lebih dari itu, ia merasa sedih.
Sedih melihat seseorang yang begitu hancur hingga menghancurkan segala kebaikan yang mendekat. Kata-kata Yanti tentang hutang dan rasa bersalah mengkonfirmasi kecurigaannya. Traktor itu bukan sekadar hadiah. Ia adalah penebusan dosa, atau mungkin beban yang terlalu berat untuk digantungkan pada sebuah mesin. Sesampainya di rumah, Aiman langsung mengambil cangkul dan pergi ke sawahnya. Ia perlu bekerja, perlu merasakan tanah yang jujur, yang tidak memutarbalikkan niat baiknya. Ibu Marni membiarkannya, memahami bahwa anak lelakinya perlu melampiaskan kekesalan dan kekecewaannya dengan cara yang ia kenal. Sementara di Sukarame, setelah kerumunan bubar dengan berbagai cerita yang akan menjadi bahan gunjingan, Yanti akhirnya runtuh di depan traktor merah itu. Isakannya pecah, menyedihkan. "Ayah, apa yang sudah saya lakukan?" rintihnya di antara isakan. "Saya menyakiti orang yang baik." Pak Darmo duduk di sampingnya, memeluk bahu putrinya yang terguncang. "Dia hanya pemicu, Nak. Ledakanmu bukan untuknya. Ledakanmu adalah untuk semua yang kau pendam. Traktor ini, uangnya bukan cuma dari gaji saya, Ayah." Yanti akhirnya mengaku, suaranya hancur. Sebagian adalah uang pesangon suami saya. Suami saya yang meninggal karena kecelakaan di pabrik, yang sebagian penyebabnya adalah karena kelelahan, dan saya merasa bersalah. Saya merasa harus mengganti kebahagiaan yang hilang. Untuk dia, untuk ayah. Tapi lihat, bahkan untuk menyalakan mesin ini saja saya butuh bantuan orang lain. Saya benar-benar gagal. Pak Darmo hanya mendekapnya lebih erat, air mata di pipinya yang keriput. "Yang kau butuhkan bukan traktor, Nak. Yang kau butuhkan adalah mengampuni dirimu sendiri." Tetapi di tengah kepedihan mereka, dari balik pagar rumah tetangga, sepasang mata mengamati dengan puas. Roni, si maklar, menyaksikan seluruh kejadian tadi dari jauh. Ia melihat traktor hidup, melihat drama, dan melihat peluang yang justru semakin besar. Sebuah senyum tipis mengembang di bibirnya. Kekacauan adalah ladang subur bagi orang sepertinya. Dan hari ini, ia baru saja menyaksikan benihnya mulai tumbuh. Matahari terik membakar desa Sukamaju dengan kejam. Sawah-sawah yang biasanya hijau subur mulai menguning dan retak-retak. Kemarau panjang yang jarang terjadi itu seolah menyelaraskan diri dengan kekeringan di hati Aiman. 2 pekan telah berlalu sejak kejadian memalukan di Sukarame. Kabar tentang petani miskin yang dihina habis-habisan oleh mantan TKW sok sukses telah menyebar, membuat Aiman lebih memilih menyendiri. Ia menghabiskan hari-harinya dengan berjuang melawan kekeringan yang mengancam panennya, memindahkan air dari selokan yang hampir kering ke petak sawahnya dengan ember dan pikulan. Kerja fisik yang melelahkan itu adalah satu-satunya cara untuk melupakan kata-kata pedas Yanti dan rasa malu yang masih membara. Ibu Marni mengamatinya dengan khawatir. "Aim, istirahatlah sebentar. Tanah juga butuh waktu menyerap." "Tidak ada waktu, Bu. Kalau tidak sekarang, padi ini akan mati sebelum berbulir," jawab Aiman singkat, terus bekerja. Si belang mengikutinya dengan lesu, mencari tempat teduh di balik batang padi. Sementara itu, di desa Sukarame, Yanti hidup dalam penjara penyesalan sendiri. Ledakan emosinya di depan umum telah mengasingkannya. Tetangga-tetangga yang awalnya bersimpati, kini melihatnya dengan sebelah mata, wanita yang tak tahu terima kasih, terlalu tinggi hati karena pernah keluar negeri. Traktor merah itu kini bisa hidup, tetapi hanya sekali ia coba nyalakan sendiri. Suaranya yang meraung justru membuatnya merasa semakin bersalah. Ia membiarkannya tertutup debu di halaman, sebuah monumen kegagalannya. Roni, si maklar, datang lagi. Kali ini lebih sering, dengan senyum yang semakin manis dan tawaran yang semakin mendesak. "Ibu Yanti, traktor ini adalah aset. Tapi aset yang tidak dipakai adalah liabilitas. Lihat debunya. Nilainya turun setiap hari. Saya bisa beri harga yang baik, lumayan untuk modal usaha kecil." Bujuknya suatu siang di depan rumah Pak Darmo yang sedang terbaring sakit batuk-batuk. "Saya tidak jual," jawab Yanti datar, matanya kosong. "Atau, kalau mau, saya bisa bantu carikan tukang yang lebih ahli dari temannya si Aiman itu. Jelas lebih profesional." "Tapi," Roni mendekat, suaranya berbisik, "perlu biaya di depan. Dan saya dengar, ibu mungkin punya tunggakan tertentu dari masa lalu yang perlu dilunasi? Biar bersih, gitu." Yanti menatapnya tajam, jantungnya berdebar kencang. "Apa maksudmu?" Roni tersenyum. "Oh, tidak apa-apa. Cuma desas-desus. Tapi kalau ada, lebih baik urus sebelum pihak lain yang datang."
Mereka mungkin kurang santai seperti saya. Ancaman terselubung itu jelas. Roni tahu sesuatu. Mungkin tentang hutang suaminya yang belum lunas, atau tentang masalah legal Yanti di luar negeri yang ia ceritakan pada seorang teman yang ternyata mulut besar. Ketakutan yang selama ini ia pendam, kini dimanfaatkan oleh pria licik ini. Setelah Roni pergi, Yanti merasa terpojok. Ia berusaha sendiri. Ia pergi ke kota kecil di kecamatan, mencari montir. Tapi begitu mendengar merek dan model traktor yang relatif baru dan mahal, mereka menggeleng, takut tidak punya suku cadang atau malah merusak. Seorang montir jujur berkata, harus ke bengkel resmi di kota besar, Mbak. Atau, coba cari lagi orang yang waktu itu bisa hidupkan mesinnya. Itu berarti dia paham dasarnya. Orang itu adalah Aiman. Nama itu seperti menyayat hatinya. Penyesalan menyesaknya setiap kali ia ingat tatapan terluka dan dingin di mata Aiman sebelum ia pergi. Ia telah merusak satu-satunya jembatan kebaikan tulus yang ia temui sejak pulang. Suatu sore, saat ia mengunjungi warung untuk membeli obat batuk ayahnya, ia mendengar sekelompok ibu-ibu berbisik. Katanya si Yanti itu sebenarnya kabur dari masalah di sana. Suaminya meninggal tapi ada hutang judi besar. Iya, makanya dia paranoid dan marah-marah. Traktor itu mungkin juga dibeli dari uang panas. Kasihan Pak Darmo. Dan kasihan juga si Aiman, anak baik itu, dapat perlakuan semena-mena. Yanti berdiri membeku di balik tumpukan sembako. Rasa malu dan marah membakar pipinya. Tapi lebih dari itu, ia merasa kesepian yang amat sangat. Ia pulang dengan langkah gontai. Di rumah, Pak Darmo yang terbaring memandangnya dengan mata sedih. Kau harus pergi ke Sukamaju, Nak. Meminta maaf. Dia tidak akan mau lihat saya, Ayah. Bukan untuk dia. Untuk dirimu sendiri. Beban di hatimu sudah terlalu berat. Meledak pada orang yang salah. Kalau tidak kau perbaiki, luka itu akan membusuk. Nasihat ayahnya menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Ia melihat traktor merah yang berdebu, lalu memandang wajah ayahnya yang sakit dan penuh perhatian. Ia juga teringat pada Ibu Marni yang begitu baik padanya. Ia telah membalas kebaikan dengan kejahatan. Keesokan harinya, Yanti memutuskan untuk bertindak. Bukan dengan kata-kata dulu, tapi dengan perbuatan. Ia bertanya pada seorang tetangga tentang kondisi sawah Aiman. Ketika mendengar bahwa sawahnya hampir kering dan Aiman berjuang sendirian memindahkan air, sebuah ide muncul di kepalanya. Di Sukamaju, Aiman hampir kehilangan harapan. Air di selokan terdekat sudah habis. Satu-satunya sumber air adalah sungai kecil di balik bukit, hampir 1 kilometer dari sawahnya. Memindahkan air dari sana dengan pikulan adalah pekerjaan Sishpus. Saat ia berdiri di tengah sawahnya yang retak, menatap padi-padi yang merana, rasa frustrasi dan kelelahan hampir mengalahkannya. Tiba-tiba, ia mendengar suara gerobak dorong berderit. Ia menoleh. Dari balik pematang, muncul Yanti. Wajahnya kusut, baju sederhana penuh noda lumpur kering. Ia mendorong gerobak kayu tua yang di atasnya terpasang 2 drum plastik besar bekas. Aiman hanya bisa membelalak, tak percaya. Yanti tidak menyapanya. Ia meletakkan gerobak, mengambil 2 ember dari dalam gerobak, dan berjalan menuju selokan yang sudah kering. Tanpa kata-kata, ia berbalik dan berjalan menuju arah sungai di balik bukit. Aiman berdiri diam, bingung. Apa yang dilakukan wanita ini? Apakah ini cara lain untuk menghinanya? Tapi gerakannya tulus, penuh tekad. Sekitar setengah jam kemudian, Yanti kembali. 2 ember di tangannya penuh air, berat. Lumpurlah celana dan kakinya. Dengan susah payah, ia menaikkan ember ke atas gerobak, menuangkan air ke dalam 1 drum. Setelah itu, ia kembali berjalan ke arah sungai. Lagi, dan lagi. Aiman menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Kebenciannya bercampur rasa terharu. Wanita yang menghinanya sebagai petani miskin, itu kini melakukan pekerjaan paling kasar dan melelahkan, tanpa pamrih, untuk sawahnya. Setelah perjalanan ketiga, tubuh Yanti jelas sudah lelah. Ia tersandung di lumpur dan hampir jatuh. Aiman tidak tahan lagi. Ia mengambil ember cadangan yang dibawa Yanti dan berjalan mendekat. Untuk apa semua ini? Tanyanya. Suaranya kasar karena belum siap memaafkan. Yanti menatapnya. Di wajahnya yang penuh keringat dan kotor, air mata mulai mengalir, membersihkan jalur di pipinya yang berdebu. Saya tidak bisa memperbaiki kata-kata saya yang sudah terlanjur kotor. Ucapnya, suaranya serak. Tapi saya bisa.
Saya bisa bantu memindahkan air. Karena saya yang membuat hati Anda kering. Mungkin dengan membantu sawah ini, sedikit mengobati. Ia tidak meminta maaf langsung. Tapi pengakuannya, dan tindakannya yang lebih nyata dari ribuan kata, menyentuh sesuatu yang dalam di hati Aiman. Kemarahan dan sakit hatinya perlahan mencair, digantikan oleh pengertian. Ini bukan tentang dirinya lagi. Ini tentang Yanti yang sedang berusaha menebus kesalahannya, yang sedang berjuang melawan arus untuk melakukan sesuatu yang benar. Tanpa berkata-kata lagi, Aiman mengisi embernya dan mulai berjalan ke sungai, sejajar dengan Yanti. Mereka bekerja dalam keheningan, tetapi keheningan yang kini berbeda. Bukan keheningan bermusuhan, melainkan keheningan dua orang yang terlalu lelah untuk bertengkar, namun cukup kuat untuk bekerja sama. Siang itu, mereka memindahkan air bersama. Tak banyak, hanya cukup untuk membasahi sebagian kecil sawah. Tapi nilainya bukan pada airnya. Nilainya pada usaha itu sendiri. Saat beristirahat di bawah pohon beringin, Yanti akhirnya bercerita. Tanpa dipancing, dengan suara pelan dan penuh luka. Suami saya, dia juga TKI di pabrik yang sama. Kami menikah di sana, tanpa restasi keluarga. Dia baik, tapi lemah. Terjebak hutang judi dengan preman setempat. Saat dia meninggal kecelakaan kerja, saya dapat pesangon. Tapi preman itu mengklaim hutang itu wajib dibayar. Saya gunakan sebagian pesangon, ditambah tabungan saya, untuk traktor. Saya pikir, dengan membawa pulang sesuatu yang berharga, saya bisa menebus kegagalan saya sebagai istri, dan membuat ayah bangga. Tapi, traktor itu cacat sejak awal. Dan sekarang, saya seperti dijebak lagi. Orang seperti Roni, dia tahu tentang hutang itu. Saya takut. Aiman mendengarkan, akhirnya memahami sumber kepanikan, ledakan, dan ketakutan Yanti. Ia bukan wanita jahat. Ia adalah korban yang terjepit, membawa beban yang terlalu berat. Traktor itu, ucap Aiman perlahan, kau bilang cacat sejak awal. Mungkin, bukan cacat kebetulan. Yanti menatapnya, bingung. Apa maksudmu? Aku tidak yakin. Tapi esok, sebelum kau bertemu dengan Roni lagi atau menjualnya karena terpaksa, izinkan aku memeriksanya sekali lagi. Dengan tenang. Bukan untuk membantumu, tapi untuk memastikan sesuatu. Yanti menatap mata Aiman yang kini tenang, tidak lagi penuh amarah atau luka. Di dalamnya, ia melihat ketulusan yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Baik, jawabnya, dengan suara bergetar penuh harap. Tolong, periksa. Pada malam hari, setelah Yanti pulang ke Sukarame dengan janji untuk datang besok pagi dengan traktor, ditarik dengan bantuan tetangga jika perlu, Aiman duduk di teras dengan Ibu Marni. Apa kau sudah memaafkannya, Nak? Tanya ibunya. Prosesnya, Bu. Tapi saya melihat dia lebih sakit daripada saya. Dan, saya rasa ada yang tidak beres dengan traktor itu. Masalahnya terlalu tepat. Dia beli dari sales yang tidak jelas, langsung mogok, dan Roni yang sangat ingin membelinya dengan harga murah muncul secepat kilat. Ibu Marni mengangguk bijak. Hati-hati, Aim. Lumpur di sawah bisa dibersihkan. Tapi lumpur di hati orang serakah seperti Roni, itu berbahaya. Aiman mengangguk. Pikirannya sudah melayang ke mesin traktor merah itu. Ia punya firasat. Dan firasat petani yang mengenal tanah dan mesin sederhana, seringkali lebih tajam daripada yang orang kira. Ia akan memeriksa traktor itu bukan sebagai penolong yang baik hati, tetapi sebagai seseorang yang ingin mengungkap kebenaran yang disembunyikan di balik besi dan debu. Fajar belum sepenuhnya mengusir kabut pagi yang menggantung di pematang sawah ketika deru mesin diesel yang tak biasa mengganggu kesunyian desa Sukamaju. Bukan traktor Yanti. Itu masih bisu, tapi suara truk pikap tua milik Pak Karto, montir desa yang juga saudara jauh Aiman. Di atas bak terbukanya, terikat dengan tali tambang yang kuat, traktor merah Yanti tampak seperti raksasa yang tidur. Pak Darmo duduk di samping sopir, wajahnya tegang, sementara Yanti berjalan di belakang truk dengan langkah gugup, matanya terus memandangi traktor itu seolah-olah ia adalah makhluk hidup yang dapat terluka. Mereka berhenti di lapangan kosong di belakang rumah Aiman, jauh dari keramaian dan mata yang ingin tahu. Aiman sudah menunggu dengan peralatan sederhananya yang lebih lengkap, ditambah beberapa perkakas pinjaman dari Pak Karto. Si belang mengendus-endus roda traktor dengan penasaran. Terima kasih sudah mau menolong lagi, Aiman, ucap Pak Darmo, turun dari truk dengan susah payah. Saya hanya akan memeriksa, Pak. Tidak janji apa-apa, jawab Aiman, tapi kali ini nadanya profesional, bukan dingin.
Ia memandang Yanti yang mengangguk pelan. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, tapi pengalaman memindahkan air bersama telah membangun sebuah jembatan diam-diam di antara mereka. Pak Karto membantu menurunkan traktor. Aneh, traktor baru mogok begitu. Jarang terjadi. Kecuali, ia tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya mengangkat alis pada Aiman. Kecuali ada yang tidak beres sejak awal, gumam Aiman, menyelesaikan dugaan sepupunya. Pemeriksaan dimulai. Aiman, dengan ditemani Pak Karto yang lebih ahli, memeriksa traktor itu secara sistematis. Mereka memulai dari hal yang paling sederhana. Aiman ingat, mesin sempat hidup tapi mati lagi. Itu mengindikasikan bahan bakar atau udara. Coba kita periksa tangki bensin, usul Pak Karto. Mereka membuka tutup tangki. Solar terlihat penuh. Pak Karto mencelupkan batang kayu bersih. Ia mengendusnya, lalu wajahnya berkerut. Ini, aneh baunya. Terlalu encer. Maksudmu? Bau solar tapi, ada campuran. Coba kita ambil sampel. Pak Karto mengambil wadah kecil. Warna solar yang seharusnya kuning kecoklatan tampak agak pucat. Ia meneteskan sedikit ke tanah dan mencoba membakarnya dengan korek api. Nyala apinya tidak seperti solar murni. Ia cepat padam dan meninggalkan residu berair. Ini ada campuran air, simpul Pak Karto dengan yakin. Banyak sekali. Mungkin separuh tangki. Yanti terkesiap. Tapi, salesnya mengisi penuh depan mata saya sebelum traktor dikirim. Artinya, ucap Aiman dengan suara tenang yang menahan kemarahan, setelah diisi sales, ada seseorang yang mencampurkan air ke dalamnya, atau mengganti isinya sebagian dengan air. Pikirannya langsung tertuju pada Roni dan sales bernama Jono yang tidak jelas itu. Mereka menguras tangki, membersihkannya, dan mengisi dengan solar murni dari jeriken Aiman. Tapi mesin masih belum mau hidup dengan benar. Masih ada masalah lain. Aiman fokus pada sistem pengapian. Ia ingat kabel yang longgar dulu. Ia memeriksanya lagi, lalu meraba-raba kabel busi yang menuju ke setiap silinder. Saat ia meraba kabel busi ke silinder pertama, ia merasakan sesuatu yang tidak wajar. Sambungannya terasa, terlalu mudah terlepas. Ia menariknya dengan lembut. Kabel itu ternyata tidak terpasang dengan benar ke businya. Ujungnya hanya dicolokkan secara longgar, bahkan seperti sengaja dilemahkan. Lihat ini, Pak D, ucap Aiman pada Pak Karto. Ini jelas sengaja. Kabel busi dilepas sebagian, lalu dipasang asal-asalan. Jadi saat mesin starter, ada percikan tapi tidak konsisten, atau malah tidak ada sama sekali di salah satu silinder. Itu yang bikin mesin sulit hidup atau langsung mati. Mereka terus memeriksa. Mereka menemukan lebih banyak kejanggalan. Sebuah sekring kecil di kompartemen listrik yang sudah putus dan diganti dengan sepotong kawat timah yang tipis, pengganti yang berbahaya dan tidak akan bertahan lama, dan sebuah selang vakum kecil yang terjepit oleh pengikat kabel yang terlalu ketat, membatasi aliran udara. Setiap temuan membuat wajah Yanti semakin pucat. Ini bukan cacat produksi. Ini adalah sabotase. Seseorang dengan sengaja membuat traktor ini tidak bisa bekerja dengan baik sejak awal. Siapa yang melakukan ini? Bisik Yanti. Suaranya gemetar. Orang yang punya akses ke traktor ini sebelum sampai ke tanganmu, jawab Aiman, matanya tajam. Salesnya, Jono, atau orang yang bekerja sama dengannya. Roni, desis Pak Darmo, mengepal tangan kurusnya. Dia dan Jono pasti komplotan. Jono menjual traktor baru yang sudah dirusak, atau mungkin bahkan bekas yang direkondisi asal-asalan. Lalu, saat traktor mogok dan pemiliknya putus asa, Roni muncul sebagai penyelamat yang mau membeli dengan harga murah. Mereka akan memperbaikinya dengan murah lalu menjualnya kembali dengan harga penuh. Atau, mereka sengaja menawarkan pinjaman dengan jaminan traktor itu. Skema itu sederhana namun jahat. Mereka menargetkan mantan TKI seperti Yanti yang punya uang tunai tetapi kurang pengetahuan teknis dan dukungan, dan punya tekanan emosional untuk segera memberikan hadiah. Mereka memanfaatkan harapan dan kerinduan. Yanti terduduk di atas bongkahan batu, menahan kepalanya. Saya begitu bodoh. Terburu-buru. Ingin membahagiakan ayah, ingin menebus. Semua uang saya, uang pesangon suami, isakannya menyembul, tapi kali ini bukan ledakan kemarahan. Ini adalah tangisan kelegaan yang pahit. Kelegaan karena akhirnya tahu ia bukan saja korban nasib, tetapi korban penipuan yang keji. Kesalahannya bukan pada niatnya, tetapi pada kenaifannya. Dan itu sedikit lebih mudah untuk diampuni,
baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri. Aiman mendekatinya. Kita bisa perbaiki ini. Masalahnya bukan pada mesin utamanya, hanya pada hal-hal kecil yang sengaja dirusak. Pak Karto dan saya bisa memperbaikinya dalam sehari. Yanti menatapnya, air mata mengalir deras. Kenapa? Kenapa kamu masih mau membantu saya? Setelah semua yang saya ucapkan. Aiman memandang traktor merah itu, lalu ke arah sawahnya yang masih kekuningan. Karena tanah mengajarkan kita hal yang sama. Kadang, untuk menumbuhkan sesuatu yang baik, kita harus membersihkan dulu gulma dan hama yang mengganggu. Kau bukan gulma, Yanti. Kau seperti bibit yang tertanam di tanah yang salah, dikelilingi hama. Sekarang kita sudah tahu hamanya. Tinggal kita bersihkan, dan beri kesempatan bibit itu tumbuh. Kata-katanya sederhana, namun penuh makna yang dalam bagi Yanti. Untuk pertama kalinya sejak pulang, ia merasa dilihat bukan sebagai mantan TKW yang gagal, atau janda bermasalah, tetapi sebagai manusia yang layak diberi kesempatan kedua. Sepanjang hari itu, Aiman dan Pak Karto bekerja membenahi traktor. Mereka mengganti sekring, memasang ulang semua kabel busi dengan benar, membersihkan selang yang terjepit, dan menguras serta mengisi ulang tangki bahan bakar dengan solar bersih. Yanti membantu dengan mengambilkan alat, membersihkan bagian-bagian kecil, dan menyediakan minuman. Ia belajar, dengan penuh perhatian, mendengarkan penjelasan Aiman tentang cara kerja mesin diesel sederhana. Dalam kesederhanaan kerjasama itu, semua ketegangan, rasa malu, dan sakit hati menguap, digantikan oleh rasa saling menghormati dan tujuan bersama. Saat matahari mulai condong ke barat, semuanya siap. Aiman memasukkan kunci, menarik coke, dan memutarnya. Berroom. Mesin meraung dengan suara yang sehat, kuat, dan stabil. Tidak tersendat-sendat. Asap knalpot yang awalnya pekat berangsur menjadi jernih. Traktor itu hidup, benar-benar hidup, untuk pertama kalinya sejak tiba di tanah air. Sorak-sorai kecil pecah. Pak Darmo tersenyum lebar dengan mata berkaca-kaca. Pak Karto mengangguk puas. Yanti menutup mulutnya, menahan tangis haru. Ini bukan lagi tentang mesin. Ini tentang membuktikan bahwa tidak semua orang jahat, bahwa masih ada kebaikan yang tulus, dan bahwa kebenaran bisa menang. Aiman mematikan mesin. Keheningan setelah deru itu terasa damai. Besok, ucap Aiman, memandang Yanti dan Pak Darmo, traktor ini harus membajak. Tapi bukan untuk membanggakan diri. Sawahku sekarat. Jika kalian mengizinkan, biarlah pekerjaan pertama traktor ini adalah untuk menolong sawah yang membutuhkan. Untuk membayar kembali, dengan cara yang berguna. Yanti mengangguk, tidak bisa berkata-kata karena emosi yang menyumbat tenggorokannya. Ini adalah penebusan yang sesungguhnya. Bukan dengan uang atau permintaan maaf kosong, tetapi dengan tindakan yang menyelamatkan. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Sebuah sepeda motor mendekat dengan derum kasar. Roni, dengan senyum liciknya, muncul dari balik debu jalan. Wah, ramai sekali. Ternyata traktornya sudah bisa hidup? Hebat, hebat, ucapnya. Matanya mengamati traktor yang kini bersih dan siap kerja. Berarti sekarang sudah siap jual, dong? Tawaran saya masih berlaku. Bahkan bisa saya naikkan sedikit, mengingat kondisinya sudah baik. Aiman melangkah maju, menghalangi pandangan Roni ke arah Yanti. Traktor tidak dijual, Pak Roni. Oh, jangan cepat-cepat menolak. Ibu Yanti kan butuh uang tunai untuk urusan lain. Ia melempar pandangan penuh arti. Yanti, dengan keberanian yang baru ditemukannya, berdiri di samping Aiman. Urusan saya sudah selesai. Dan traktor ini akan dipakai untuk bekerja, bukan untuk diperdagangkan oleh penipu. Wajah Roni berubah. Senyumnya menghilang, digantikan oleh sorot mata dingin. Hati-hati menuduh, Ibu. Saya hanya menawarkan bantuan. Kalau tidak mau, ya sudah. Tapi ingat, dunia ini kecil. Masalah dari luar negeri bisa saja muncul tiba-tiba di sini. Ancaman itu nyata dan vulgar kali ini. Aiman tidak gentar. Masalahnya justru ada di sini, Pak Roni. Masalahnya adalah orang-orang seperti Anda dan si Jono yang memanfaatkan orang yang sedang berharap. Kami sudah tahu tentang sabotase di traktor ini. Roni tertawa pendek, sinis. Sabotase? Itu kan kata-katamu. Bisa saja itu kesalahan montir kampung yang tidak kompeten. Atau kesalahan si pemilik yang tidak bisa merawat. Ia memandang Yanti dengan hina. Sudah biasa,
TKW pulang bawa uang banyak tapi tidak punya otak. Amarah membara di dada Aiman, tetapi Pak Karto menahan bahunya. Tenang, Aim. Orang seperti ini hanya cari gara-gara. Roni melihat mereka tidak mudah ditakuti. Ia menghela napas palsu. Baiklah. Tapi ingat, tawaran saya tetap terbuka. Suatu saat, ketika kalian sadar traktor ini terlalu mahal untuk kalian rawat, atau ketika masalah lama itu mengetuk pintu, kalian akan datang pada saya. Dan harga yang saya beri pasti akan lebih rendah. Dengan ancaman terakhir itu, ia mengendarai motornya pergi, meninggalkan debu dan rasa tidak suka yang pekat. Malam itu, di rumah Aiman, mereka berkumpul. Aiman, Ibu Marni, Yanti, Pak Darmo, dan Pak Karto. Suasana serius. Kita harus lapor polisi, usul Pak Darmo. Tapi tidak ada bukti kuat yang menghubungkan Roni dengan sabotase, jawab Pak Karto realistis. Jono si sales bisa saja menghilang. Dan ancaman Roni tentang masalah Yanti di luar negeri, itu bisa dipelintir. Yanti menunduk. Dia benar. Saya punya masalah di sana. Hutang suami. Tapi itu sudah saya bayar sebagian sebelum pulang. Mungkin masih ada sisa, atau mungkin dia hanya menakut-nakuti. Aiman berpikir keras. Lapor polisi kita simpan dulu. Tapi kita tidak bisa pasif. Besok, kita bawa traktor itu ke sawah. Kita pakai di depan umum. Kita tunjukkan pada semua orang bahwa traktor itu baik dan akan digunakan untuk hal baik. Itu akan membuat rencana jahat Roni dan Jono buyar. Dan, ia memandang Yanti, kita mulai menanam kebaikan di sini. Akar yang kuat akan membuat kita tidak mudah dirobohkan oleh angin kotor seperti Roni. Rencana itu sederhana, namun berani. Mereka akan melawan penipuan dengan kejujuran, melawan ketakutan dengan kerja nyata, dan melawan isolasi dengan membangun hubungan baru. Traktor merah itu, yang semula simbol beban dan kegagalan, kini akan diubah menjadi alat pemersatu dan penyembuh. Di bawah langit malam yang bertabur bintang, Yanti merasakan kedamaian yang lama tidak ia rasakan. Ia melihat Aiman yang sedang berbicara dengan ibunya, dan ia melihat sebuah keluarga, sebuah rumah, yang tidak dibangun dari besi dan uang, tetapi dari kejujuran, kerja keras, dan saling pengertian. Mungkin, pikirnya, pulang ke tanah air bukan tentang membawa hadiah mewah, tapi tentang menemukan kembali akarnya, dan menanamnya di tanah yang subur bagi hati yang baru. Dan malam ini, ia merasa akar-akar kecil itu mulai menancap. Subuh itu, desa Sukamaju terbangun dengan suara yang belum pernah mereka dengar dalam beberapa tahun terakhir. Raungan mesin diesel yang sehat dan mantap, diikuti oleh gemuruh besi membajak tanah. Traktor merah Yanti, dikemudikan oleh Aiman dengan penuh keyakinan, merobek permukaan sawahnya yang keras dan retak-retak, membalikan tanah kering menjadi gumpalan-gumpalan coklat yang siap menyerap air dan kehidupan. Berita itu menyebar lebih cepat dari laju traktor. Orang-orang berdatangan, bukan untuk mengejek atau menggunjing, tetapi untuk menyaksikan sebuah keajaiban kecil. Mereka melihat Aiman, petani miskin yang santun, dengan mahir mengendalikan mesin besar itu. Mereka melihat Yanti, yang kini dengan wajah lebih tenang, berjalan di belakang traktor, kadang membantu membersihkan sampah dari jalur bajak, kadang membawakan air minum untuk Aiman. Mereka melihat Pak Darmo yang duduk di bangku pinggir sawah dengan senyum lebar, dan Ibu Marni yang membagikan kue tradisional pada anak-anak yang menonton. Traktornya benar-benar hidup ya. Katanya dulu rusak, dibetulkan Aiman. Wah, itu tandanya jodoh. Si Aiman jago mesin, dapat istri cantik sekaligus traktor. SSST, jangan asal bicara. Tapi memang mereka terlihat cocok bekerja sama. Desas-desus terakhir itu membuat kuping Yanti memerah, tapi kali ini bukan karena malu atau marah, melainkan karena sebuah rasa haru yang aneh. Ia menatap Aiman yang fokus membajak, garis wajahnya yang tegas diterpa cahaya matahari pagi. Ada kekuatan yang tenang dan dapat diandalkan dari pria itu. Kekuatan yang sama sekali berbeda dari ketegangan dan ketidakpastian yang ia alami selama ini. Kerja membajak sawah Aiman selesai sebelum tengah hari. Tanah yang sebelumnya seperti piring keramik retak, kini menjadi hamparan gembur yang siap ditanami kembali. Aiman mematikan mesin, dan tepuk tangan kecil riuh dari warga yang menyaksikan. Pak Saleh, tetangga Aiman yang dulu ikut berbisik-bisik, maju mendekat. Aiman, tanahku di seberang sana juga kering. Kalau tidak keberatan, dan kalau Ibu Yanti mengizinkan, apakah traktornya bisa membantu membajak sedikit? Saya ganti bensin, dan upahnya kita bicara. Aiman menoleh pada Yanti. Itu adalah keputusannya.
Traktor adalah milik Yanti. Yanti tanpa ragu mengangguk. Tentu, Pak Saleh. Tidak usah upah. Ganti bensin saja. Ini untuk kita semua. Kalimat, untuk kita semua, terdengar manis di telinga warga. Itu adalah tanda bahwa wanita, sok sukses, dari luar negeri ini akhirnya membuka diri, menjadi bagian dari mereka. Sepanjang hari itu, traktor merah itu bekerja dari satu sawah ke sawah lain. Aiman yang mengemudikan, ditemani beberapa pemuda desa yang ingin belajar. Yanti dan beberapa ibu-ibu menyediakan makanan dan minuman kecil. Suasana gotong royong yang hampir punah di desa itu, tiba-tiba hidup kembali, dipicu oleh sebuah mesin dan niat baik dua orang yang awalnya berseteru. Namun, di balik keramaian dan kebahagiaan itu, mata-mata yang penuh kebencian tetap mengawasi. Roni, dari balik pepohonan di pinggir jalan, menyaksikan semua ini dengan geram. Rencananya runtuh berantakan. Traktor itu tidak hanya hidup, tetapi malah menjadi pahlawan desa, memperkuat posisi Yanti dan Aiman. Ia tak bisa lagi memeras dengan ancaman membeli traktor murah. Tapi ia masih punya satu kartu, masalah Yanti di luar negeri. Malam harinya, saat warga sudah pulang dan traktor beristirahat di balai terbuka desa, untuk menghindari sabotase, Roni melakukan langkah nekat. Ia mengirim 2 preman bayaran dari kota kecamatan untuk memberikan pelajaran dan merusak traktor. Pesannya, buat itu besi tua tidak bisa dipakai lagi. Dan kalau bisa, buat si petani itu kapok. Kedua preman itu menyusup masuk ke desa saat gelap. Mereka mendekati traktor yang dijaga hanya oleh seorang siskamling tua yang tertidur. Tapi mereka tidak tahu bahwa Aiman punya firasat. Sejak siang, ia dan beberapa pemuda, termasuk anak Pak Saleh, bergantian berjaga-jaga dari jarak jauh, bersembunyi di pos ronda terdekat. Saat kedua preman itu mulai mengotak-atik kabel traktor dengan obeng, lampu senter menyala terang dari beberapa arah, menyorot mereka. "Berhenti! Tangkap mereka!" teriak Aiman, disusul oleh teriakan pemuda lainnya. Kedua preman itu kaget dan berusaha kabur, tapi mereka dikepung. Adu mulut dan adu fisik kecil terjadi. Salah satu preman mengayunkan tangannya, mengenai bahu Aiman. Tapi itu justru memicu amarah warga yang sudah berkumpul mendengar keributan. Dalam sekejap, kedua preman itu dilumpuhkan dan diikat. "Siapa yang menyuruh kalian?" Hardi kepala desa yang sudah datang. Salah satu preman, ketakutan melihat amuk massa, langsung mengaku. "Roni. Si Roni Makelar dari kota. Dia bayar kami." Bukti itu akhirnya ada. Dengan 2 pelaku dan pengakuan, nama Roni terlibat. Kepala desa, yang sudah geram dengan laporan halus tentang penipuan traktor, segera menghubungi polisi. Esok paginya, suasana di kantor polisi sektor ramai. Roni dibawa untuk dimintai keterangan. Awalnya ia mengelak, tetapi dengan pengakuan 2 preman, dan dengan kehadiran Pak Karto sebagai ahli yang menunjukkan bukti sabotase sebelumnya pada traktor, posisinya semakin terjepit. Yanti juga akhirnya berani bicara, menceritakan skema penawaran mencurigakan Roni dan ancaman-ancamannya. Masalah hutang di luar negeri yang ia gantungkan pada Yanti pun ternyata hanya gertakan. Roni hanya mendengar kabar angin dan memperbesar-besarkannya untuk menakut-nakuti. Roni akhirnya ditahan sementara untuk penyelidikan lebih lanjut, terutama terkait konspirasinya dengan Sales Jono yang sedang dicari. Desa Sukamaju dan Sukarame gempar. Kejahatan yang biasanya tersembunyi di balik senyum dan transaksi, akhirnya terbongkar. Kemenangan itu bukan hanya atas Roni, tetapi juga atas ketakutan dan prasangka. Yanti berdiri di depan rumah Aiman, merasa bagai orang yang baru saja melepas beban raksasa dari pundaknya. "Selama ini saya lari dari bayangan saya sendiri," ucapnya pada Aiman di teras rumah saat senja. "Saya pikir dengan membawa traktor, saya bisa membeli kebahagiaan dan pengampunan. Tapi yang saya dapat justru penipuan dan rasa malu. Sampai saya melukaimu." Aiman tersenyum, memandangi sawahnya yang sudah siap ditanami. Kadang, tanah yang paling subur adalah tanah yang pernah dibakar dan dibajak dalam-dalam. Luka di tanah justru membuatnya lebih siap menerima benih baru. "Apa? Tanah ini siap menerima benih baru?" tanya Yanti, berani, namun suaranya pelan. Aiman menatapnya. Di mata Yanti, ia melihat ketulusan, kerentanan, dan sebuah harapan yang murni. Ia melihat seseorang yang telah berjalan sangat jauh, tersesat, dan akhirnya menemukan jalan pulang. Bukan ke rumah ayahnya, tetapi ke sebuah rasa, di rumah, dalam dirinya sendiri. "Saya kira iya," jawab Aiman. "Tapi butuh waktu untuk tumbuh. Butuh kesabaran, dan perawatan yang konsisten."
Saya belajar sabar, kata Yanti. Dan saya ingin belajar merawat. Mereka tidak perlu kata-kata lebih banyak. Sebuah pengertian tumbuh di antara mereka, sehalus tunas padi yang pertama kali muncul dari lumpur. Minggu-minggu berikutnya adalah periode transformasi. Traktor merah itu menjadi milik bersama dalam arti tertentu. Yanti dan Aiman membuat kesepakatan sederhana. Traktor itu akan digunakan untuk membantu warga yang membutuhkan dengan biaya perawatan minimal. Keuntungannya, jika ada, akan digunakan untuk dana sosial desa. Kini, bukan hanya sawah Aiman yang hijau kembali, tetapi juga sawah-sawah tetangga. Traktor itu menjadi simbol gotong royong baru. Yanti perlahan berasimilasi. Ia belajar menanam padi dari Ibu Marni, belajar membuat sambal yang enak, dan mulai terbuka bercerita tentang pengalaman di luar negeri tanpa dibebani rasa bersalah. Ia tetap seorang janda yang pernah menderita, tetapi kini ia juga adalah seorang anak desa yang pulang, seorang teman, dan seseorang yang istimewa bagi Aiman. Hubungan mereka berkembang alami, seperti musim. Dari rasa hormat, menjadi persahabatan, lalu menjadi kasih sayang yang dalam dan penuh pengertian. Mereka adalah dua orang yang patah, yang menemukan bahwa potongan mereka saling melengkapi. Pada suatu sore, saat mereka berdua beristirahat di gubuk sawah melihat sunset, Yanti berkata, "Saya sudah tulis surat pada agensi di Taiwan. Saya minta klarifikasi resmi dan surat keterangan lunas untuk semua urusan suami saya. Saya tidak mau lagi ada bayang-bayang." "Bagus," jawab Aiman. "Dan aku sudah bicara dengan kepala desa. Ada program pertanian organik dari kabupaten. Mungkin kita bisa coba di sebagian sawah. Hasilnya lebih sehat, dan harganya lebih baik." "Kita?" tanya Yanti, tersenyum. "Kita," tegas Aiman, menggenggam tangannya. Genggaman itu hangat, kuat, dan penuh janji. Beberapa bulan kemudian, musim panen tiba. Sawah-sawah di Sukamaju dan Sukarama menguning, berbulir padat. Panen kali ini adalah panen terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah hamparan emas itu, traktor merah kini digunakan untuk menarik gerobak pengangkut padi. Suaranya tak lagi dianggap sebagai gangguan, tetapi sebagai musik kemakmuran. Upacara syukuran panen diadakan di balai desa. Kepala desa memuji semangat gotong royong warga dan khususnya menyoroti peran Aiman dan Yanti. "Mereka mengajarkan kita bahwa terkadang berkah terbesar datang dari hal yang tak terduga, bahkan dari seorang orang gila di pematang sawah dan sebuah traktor mogok." Orang-orang tertawa riang. Yanti tersipu malu, tetapi ia tersenyum, bahagia. Ia duduk di antara Ibu Marni dan ayahnya, merasa diterima sepenuhnya. Setelah acara, saat langit dihiasi bintang, Aiman dan Yanti berdiri di sawah yang baru dipanen, memandangi bulan purnama. "Aku punya sesuatu untukmu," ucap Aiman, mengambil sesuatu dari sakunya. Bukan cincin atau perhiasan, tetapi sebuah ikatan rumput tradisional berbentuk hati, anyaman yang rumit dan indah. Ini seperti traktor. Tidak mahal, tapi dibuat dengan tangan, dengan niat tulus. Yanti menerimanya, air mata kebahagiaan menetes. "Ini lebih berharga dari apapun yang pernah aku miliki." Ia memandang Aiman. "Aku tidak membawa apa-apa, Aim. Hanya luka dan traktor yang hampir jadi bencana." "Kau membawakan pulang dirimu sendiri," kata Aiman, mengusap air matanya. "Dan itu lebih dari cukup. Kau adalah lumbung harapanku sekarang." Di kejauhan, traktor merah itu berdiam di gudang desa, terawat baik. Ia bukan lagi simbol beban atau penipuan. Ia telah menemukan fungsinya yang sejati, sebagai alat untuk membangun, merawat, dan menghidupi. Persis seperti cinta yang tumbuh di antara Aiman dan Yanti, bukan tentang gengsi atau pelarian, tetapi tentang menemukan rumah di dalam hati seseorang, dan bersama-sama membangun masa depan dari tanah di bawah kaki mereka, dari akar yang akhirnya menemukan tanah kelahirannya. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang sama yang menyinari sawah, ladang, dan desa-desa di seluruh negeri, dua hati yang pernah tersesat akhirnya berlabuh, menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang pergi ke seberang lautan, tetapi tentang menumbuhkan kehidupan yang bermakna tepat di tempat di mana kaki mereka berpijak. Lumbung harapan mereka akhirnya terisi penuh, bukan hanya dengan padi, tetapi dengan kedamaian, cinta, dan sebuah rumah yang dibangun dari saling percaya.